Benua Asia menjadi tujuan sejumlah bintang sepak bola dunia untuk menutup karirnya. Besarnya gaji yang ditawarkan, kompetisi yang tidak seberat di Eropa, serta intensitas permainan yang tidak terlalu tinggi membuat mereka memilih karir di benua kuning. Andreas Iniesta, Oscar, hingga Marco Motta adalah bintang yang masih berkarir di Asia hingga saat ini. Benua Asia sering menjadi tujuan bagi pesepak bola dunia. Biasanya, pemain kelas dunia yang merumput di Asia terbagi menjadi dua kelompok. Mereka yang sudah berusia sepuh atau sudah mengalami penurunan performa. Nilai pasar yang sudah turun membuat klub-klub Asia berani mengontraknya. Besarnya basis supporter serta nilai kontrak yang menggiurkan membuat mereka tertarik dalam berlaga di benua ini. Klub juga punya kepentingan dalam meningkatkan kualitas tim, menyenangkan supporter sambil menjadi alat untuk merayu sponsor baru. Cetak Gol coba merangkum starting line up pemain kelas dunia yang masih aktif bermain di liga-liga Asia. Formasi 3-4-3 dinilai yang paling cocok untuk skema skuad ini, sebuah pola yang terkenal dengan fleksibilitasnya di lapangan hijau. Formasi bisa berubah menjadi 3-2-5 ketika menyerang dan menjadi 5-2-3 ketika sedang bertahan. Dari materi pemain, formasi ini juga dinilai paling cocok karena sebagian besar berposisi sebagai penyerang, kiper, dan lini belakang. Posisi penjaga gawang akan dikawal oleh Jo Hyun Woo. Tidak banyak pilihan di sektor ini. Jadi, kami memilih kiper yang memang berasal dari benua Asia. Saat ini, Jo Hyun Woo bermain untuk Ulsan Hyundai, klub asal negerinya sendiri. Pria bergaya K-pop itu memiliki kemampuan refleks yang sangat luar biasa. Dia seakan tahu kemana arah bola akan datang. Baik bola atas maupun bola datar, Hyun Woo sama hebatnya. Pada pertandingan Korea Selatan melawan Jerman di Piala Dunia 2018 lalu, Hyun Woo sukses membuat Der Panzer tersingkir. Mesut Ozil dan kawan-kawan berhasil dibuat frustasi dalam upayanya dalam mencetak gol. Tercatat, Hyun Woo berhasil melakukan 6 penyelamatan penting di sepanjang pertandingan. Selanjutnya, di posisi bek tengah akan diisi oleh Michael Essien. Pemain berkebangsaan Ghana itu sebenarnya berposisi sebagai gelandang bertahan. Namun di usianya yang telah 37 tahun membuatnya lebih efektif kalau ditempatkan sebagai bek tengah. Essien dikenal sebagai bison di atas rumput hijau. Sekali seruduk, lawan terpental. Dia pernah bermain untuk klub besar seperti Chelsea, AC Milan, dan Real Madrid. Saat bermain bersama Los Blancos, dia pernah membuat Lionel Messi tidak berdaya di El Clasico 2012-2013. Messi yang punya pergerakan lincah itu tidak bisa berbuat apa-apa dalam kawalan Essien. Sempat memperkuat Persib Bandung selama 1 musim, kini Essien memperkuat FK Sabail yang berlaga di divisi utama Liga Azerbaijan. Kemudian di posisi bek kanan akan ditempati oleh Marco Motta. Pemain yang berasal dari Italia itu kini sedang membela Persija Jakarta. Motta adalah pemain yang sudah melanglang buana di dunia sepak bola Italia, Inggris, dan Spanyol. Total, dia sudah memperkuat tidak kurang dari 8 tim termasuk Juventus, AS Roma, dan Udinese. Sementara di posisi bek kiri akan dipercayakan oleh Stefan Mbia. Mbia pernah memperkuat 3 klub dari 3 liga Eropa, yaitu Marseille di Ligue 1 Prancis, Queen's Park Rangers di Liga Championship Inggris, dan Sevilla di Liga Spanyol. Mbia adalah bek dengan beragam prestasi. Dia pernah menjuarai Liga Prancis, Piala Prancis 3 kali, dan Europa League 2 kali. Lini tengah. Di posisi gelandang ada Andreas Iniesta. Ex-punggawa Barcelona berkeluarga negaraan Spanyol itu kini tengah memperkuat Vissel Kobe.
Klub divisi utama Liga Jepang itu langsung mengontraknya setelah Iniesta memutuskan hengkang dari Camp Nou. Namanya sudah tidak asing lagi bagi para penggemar sepak bola dunia. Iniesta adalah komponen penting yang membawa Barcelona ke era keemasannya. Dia bermain dengan sangat cerdas dan intuitif. Mantan pelatih timnas Spanyol Luis Enrique mengatakan kalau Iniesta hanya selevel di bawah Lionel Messi. Dia juga menjadi pencetak gol tunggal di final Piala Dunia 2010. Alhasil, Iniesta sukses membawa La Furia Roja menjuarai Piala Dunia pertama kali dalam sejarah. Kemudian, di posisi gelandang tengah akan ditempati oleh Paulinho. Pemain yang berasal dari Brazil itu saat ini tengah memperkuat klub divisi utama Liga China Guangzhou Evergrande. Namanya meroket setelah tampil mengesankan bersama Tottenham Hotspur dan Barcelona. Dia dibekali dengan stamina badak, kejelian dalam meluncurkan tackle, serta tendangan keras yang terukur. Kemampuan lengkap ini biasanya tidak tergabung dalam satu orang. Paulinho bahkan punya insting tajam dalam mencetak gol. Sepanjang 467 pertandingan di level klub yang telah dilakoninya, dia telah mengumpulkan 118 gol dan 51 assist untuk tim yang dibelanya. Posisi gelandang kanan diisi oleh Oscar dos Santos. Sekarang, pemain berkebangsaan Brazil itu tengah memperkuat tim Liga China, Shanghai SIPG. Namanya melejit setelah tampil apik bersama Chelsea di Liga Inggris dan Liga Champions. Pada Liga Champions 2012, Oscar tampil memukau dengan menghadang ketat playmaker pujaan Juventus saat itu, Andrea Pirlo. Selain sukses menutup pergerakan sang maestro, Oscar juga melesakkan 2 gol ke gawang Bianconeri. Sementara itu, di posisi gelandang kiri akan ditempati oleh Renato Augusto. Pemain yang lagi-lagi berasal dari Brazil itu kini tengah memperkuat klub di Liga China Beijing Shinobu. Nama Renato mungkin tidak sebeken rekan-rekannya di Eropa. Renato hanya pernah memperkuat Bayer Leverkusen. Namun di negeri asalnya di Brazil, dia sudah memperkuat 2 klub papan atas, yaitu Flamengo dan Corinthians. Renato juga tergabung ke dalam skuad timnas Brazil bersama Neymar dan Dani Alves dan lainnya. Bersama tim Samba, dia telah bermain sebanyak 32 kali dan mencetak 6 gol. Renato juga berhasil menyumbang emas di Olimpiade Rio 2016 lalu. Lini depan. Di winger kanan akan dipercayakan kepada Hulk. Sama seperti Oscar, Paulinho, dan Renato Augusto, Hulk juga tenaga asal Brazil. Dia kini memperkuat klub yang sama dengan Oscar, yaitu Shanghai SIPG. Namanya mulai terkenal setelah memperkuat FC Porto dan Zenit Saint Petersburg. Hulk pernah menjadi pemain tumpuan di lini depan FC Porto. Duetnya bersama Lisandro Lopez dan Radamel Falcao sukses berbuah manis. 4 medali juara Liga Portugal serta 3 piala Liga Portugal pernah dia kalungi. Pemain bernama asli Givanildo Vieira de Souza itu memang tidak salah kalau dipanggil Hulk. Kemudian winger kanan akan ditempati oleh Stefan El Shaarawy. Punggawa asal Italia itu kini tengah menjalin kontrak bersama Shanghai Shenhua. Nama El Shaarawy mulai dikenal setelah tampil atraktif bersama AC Milan. Pada eranya, El Shaarawy dinilai sebagai salah satu bomber yang paling mematikan di Serie A. Dia sukses menggantikan peran Zlatan Ibrahimovic yang saat itu lebih memilih pindah ke Paris Saint-Germain. Gol-gol yang ditorehkannya sangat indah. Selain tajam di lini depan, dia juga tidak sungkan ke belakang membantu lini pertahanan. Selain membela Rossoneri, El Shaarawy juga pernah memperkuat klub kenamaan lain seperti AS Monaco dan Genoa. Sementara di ujung tombak akan dipercayakan kepada Alex Teixeira. Pemain ini tengah memperkuat klub divisi utama Liga China, Jiangsu Suning. Sebelumnya, Alex memperkuat klub terkuat asal Ukraina, Shakhtar Donetsk selama 6 musim. Alex adalah sahabat dari Philippe Coutinho.
Sejak berusia 10 tahun, mereka sudah bermain bersama. Dia sempat kecewa saat gagal bergabung bersama Liverpool yang saat itu dihuni oleh sahabatnya. Diketahui Liverpool juga menaruh minat dalam mendatangkan Teixeira. Namun pada akhirnya dia menerima nasib ke klub asal negeri tembok Cina. Itulah starting 11 pemain dunia yang berlaga di sepak bola Asia. Masih ada bintang-bintang dunia yang bermain di Liga Asia, seperti Alexandre Pato, Xavi Hernandez, Fernando Torres, hingga Lukas Podolski. Namun mereka semua sudah tidak bermain di Liga Asia atau memutuskan untuk pensiun. Dengan banyaknya pemain kelas dunia di benua Asia, apakah negara Asia berhasil meningkatkan kualitasnya dengan banyak pemain kelas dunia? Jangan lupa jawab di kolom komentar.